Kisah ini bermula dari Adam dan Hawa yang melakukan dosa, sehingga mereka pun diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden. Setelah diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden, mereka pun mulai kehidupan baru bersama dengan kedua anak mereka yang bernama Kain dan Habel. Sang kakak Kain sehari-hari bekerja di ladang sebagai seorang petani gandum. Ini hari yang cerah. Sebaiknya aku bersantai saja daripada harus bekerja. Toh hasil ladang ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi buat apa aku mengurusnya lagi? Berbeda dengan kakaknya Kain, Habel sang adik sehari-hari bekerja sebagai seorang pengembala kambing dan domba. Hari ini aku harus mengembalakan kambing dombaku dengan baik, sehingga aku bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu pun berlalu hingga tiba hari di mana Kain harus memberikan persembahan untuk Tuhan. Hari ini sepertinya aku harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun aku akan menyimpan hasil panen yang baik untuk diriku sendiri, dan sisanya akan kuberikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kain pun pergi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sayang, persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan. Selanjutnya merupakan giliran dari sang adik Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sudah waktunya aku harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan kepada Tuhan anak domba yang terbaik dari ternak yang kumiliki saat ini. Habel pun pergi untuk membawa anak domba terbaik yang dimilikinya untuk dijadikan persembahan kepada Tuhan. Berbeda dari Kain, Tuhan menerima persembahan dari Habel. Dan melihat hal itu, Kain pun merasa sangat kesal dan iri terhadap sang adik Habel. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan dariku, sedangkan ia menerima persembahan dari Habel? Ini sangat tidak adil. Melihat Kain yang kesal, Tuhan pun pergi untuk berbicara kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Namun sayang, Kain tidak mengenal perkataan Tuhan. Sepertinya aku harus mewarisi Habel. Setelah berencana untuk membunuh Habel, Kain pun pergi menemui Habel. Hei Habel, Ada apa, Kain? bisakah kamu ikut denganku ke ladang? Apa yang terjadi? Aku harus memindahkan hasil ladangku. Namun aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bisakah kamu membantuku?
Baiklah, aku akan ikut dengan. Mereka pun langsung pergi dari tempat itu menuju ke ladang. Dan sesampainya di ladang, hari pun berlalu, dan seperti biasa, Kain pergi ke ladang untuk bekerja. Di sana, Tuhan kembali datang kepada Kain dan berbicara dengan Kain. Kain, apakah kamu melihat adikmu Habel? Aku tidak melihatnya. Apakah aku penjaga adikku, sehingga aku harus selalu mengawasinya? Kain, aku tahu apa yang kau perbuat. Kamu telah berbuat dosa dengan membunuh adikmu sendiri. Maka sekarang, aku akan mengutukmu. Apapun yang kamu kerjakan dari tanah ini tidak akan berhasil. Dan kamu harus pergi dari hadapanku dan menjadi pengembara di bumi. Tuhan, ampunilah aku. Jika aku harus mengembara sendiri, tentulah yang menemuiku akan membunuh aku. Baiklah, aku akan memberikan tanda padamu, sehingga yang bertemu denganmu tidak akan membunuhmu. Kemudian, Kain pun pergi untuk mengembara di bumi, dan memulai hidup baru untuk menanggung dosa dari perbuatannya yang telah membunuh adiknya sendiri.